my baby, my Valentine. Yo. Selamat pagi semuanya. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini kita akan melakukan sosialisasi tentang jelantik ini dan juga peresmian. Nanti lebih jelasnya sampah apa saja yang bisa kita kelola dan kita tidak kelola akan dijelaskan langsung oleh kakak-kakak yang ada di depan ini. Sebelumnya, ya tepuk tangan dulu. Sebelumnya, yang Miss hormati, Mem Niken, Mem Denny, Miss dan Mister yang hari ini hadir, kakak-kakak yang hari ini memberikan materi, dan anak-anak Miss yang Miss sayangi dan Miss banggakan. Yang hari ini hadir dari SD kelas 6 ya, dari kecil ya, dan juga SMP dari kakak-kakak OSIS ya. Nah, adapun susunan kita pada pagi hari ini itu nantinya kita akan mendengarkan materi dari Kak Sai nanti ya panggilannya, nanti bisa perkenalan sendiri. Materinya nggak berat, jadi kita have fun aja di sini ya. Jadi jangan tegang-tegang. Sebelumnya nanti ada sambutan terlebih dahulu dari Mem Denny dan juga Mem Niken. Dan nanti kalian bisa bertanya juga pada sesi tanya jawab. Diakhiri dengan peresmian memberikan sampah plastik di depan situ ya, dimasukkan di situ. Dan yang terakhir kita foto bersama. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran. Berdoa akan menentukan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Untuk selanjutnya dari Jelantik. Kemudian teman-teman guru yang sangat saya banggakan dan anak-anak semuanya yang sangat saya banggakan. Selamat pagi. Semangat dong. Mem Niken ini agak perlu ada semangat loh. Ayo selamat pagi. Semangat pagi. Hari ini kita merasa sangat bersyukur dan berbahagia sekali ya teman-teman ya. Karena hari ini kita kedatangan orang-orang istimewa. Orang-orang istimewa yang tentu saja mengajak kita untuk beradab terhadap lingkungan, bukan? Mengajak kita beradab terhadap lingkungan. Jadi beradab itu tidak hanya kepada sesama manusia, terhadap lingkungan, ya, terhadap lingkungan kita juga harus beradab. Mengapa demikian teman-teman? Karena ingat, ini adalah bumi yang kita singgahi. Ada anak cucu kita nantinya. Mulai hari ini kita benar-benar harus melakukan disiplin, melakukan terhadap lingkungan. ini semangatku. Ya, jadi yang terhormat kakak-kakak ya dari Jelantik, terima kasih sudah bisa hadir di sekolah kami kembali. Dan kali ini bersama anak-anak dan guru-guru juga ya Kak ya, karena kita berkumpul di sini seperti yang Mem Niken sampaikan, kalian semua sebagai influencer, jadi terpilih ya untuk mengimbas ke teman-teman yang lain apa yang didapatkan pada hari ini ya. Sebenarnya ini adalah langkah kesekian kita Sekolah Widyawiyata untuk pengelolaan sampah. Nah, pernah kita juga punya bank sampah, tetapi kemudian ada perubahan lagi kesepakatan bagaimana kita tidak lagi boleh ada sampah plastik di sekolah. Namun berjalannya waktu ternyata setiap sekolah sekarang dihimbau untuk mempunyai bank sampah karena program pemerintah ada 1 juta bank sampah. Nah, jadi kita berkontribusi di sana untuk membuat juga bank sampah, tetapi kali ini kerjasama. Dulu kita bikin sendiri, ya. Sekarang kerjasama dengan kakak-kakak Jelantik, ya. Nah, termasuk para guru-guru kalian. Karena hari ini yang hadir kan nggak bisa semuanya, ya. Jadi bukan kalian saja, tetapi miss dan misternya juga belajar hari ini, ya.
saya juga belajar hari ini bagaimana sih caranya membuang sampah di dalam kotak itu tadi. Bagaimana juga nanti, mungkin ada pengolahannya juga ya Kak ya, pemilahannya seperti apa ya. Nah harapannya itu tadi kalian menjadi influencer sehingga program bank sampah ini bisa berjalan dengan baik di sekolah kita, yang nantinya juga kakak kita juga akan melibatkan masyarakat sekitar ya. Nah kita juga akan launching ke masyarakat sekitar supaya mereka juga bisa ramah dengan lingkungan, beradab dengan lingkungan, dan kita bisa mengajak semuanya lingkungan kita bebas dari sampah plastik. Nah mungkin kalau banyak nantinya tomnya itu ditambah lagi ya. Nah mungkin kategori-kategori yang lain kan ada beberapa masukan, ini kan baru sebatas botol ya kan. Bagaimana dengan sampah plastik yang lain? Nah jadi harapannya tidak berhenti di sini saja ya. Tentunya dengan dukungan dan partisipasi peran kita semuanya warga sekolah. Nah, warga sekolah siapa? Tidak siswa saja, saya juga warga sekolah, Pak No juga warga sekolah ya. Semuanya yang ada di sekolah adalah warga sekolah. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan acara ini dan program ini berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Selamat bertanya dari Bang Ferry dan juga tadi dari Bang Ikan. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu nih, ada materi dari Kak. Kita akan kenalan sendiri nanti dengan Kak Saiful ya. Ya, masih semangat gak? Enggak? Oh iya, biar semangat kita yel-yel lagi ya. Mana semangatku? Ini semangatku. Iya, oke, tepuk tangan terlebih dahulu untuk Mas Kak Saiful. Oke, silakan. Nah, nanti Kak. Selamat pagi yang terhormat Ibu Niken dan Ibu Deni dan serta jajaran-jajarannya yang saya hormati. Oke, saya hampir tidak biasa dengan audien anak-anak. Selama ini saya seringkali audiennya dengan mungkin siswa nih, tapi sudah SMA ke atas. Jadi saya melihat anak-anak saya agak gugup. Sebenarnya, oke, nama saya yaitu Saiful Wahid, biasa akrab dipanggil Mas Saif ya. Karena dulu waktu saya kecil itu banyak namanya Saiful, artinya orang-orang manggil saya Saif gitu aja, dia panggil nama dipanggil. Sampai sekarang alhamdulillah saat ini nama saya dipanggil Mas Saif gitu. Atau Kak Saif seperti itu bisa. Di samping saya ada Kak Agus, ya. Beliau ini juga co-founder dari Jelantik, termasuk saya juga. Kemarin alhamdulillah dari sekolah-sekolah yang ada di Waru, alhamdulillah sudah banyak yang setor untuk di Jelantiknya seperti itu. Saya setiap harinya bekerja di tempat pengolahan sampah terbatu yang ada di Lamonjo. Dan di sana saya sebagai CFO, Chief Finance Officer. Sekaligus juga mempunyai Jelantik itu adalah NGO, non-government organization. Jadi ibaratnya kita semi startup untuk membangun kegiatan lingkungan yang dikhususkan untuk di dunia pendidikan atau akademis, khususnya di sekolah-sekolah, pesantren atau lembaga pendidikan yang lain seperti itu. Mungkin dalam sejarahnya saya di Jelantik ini awalnya berawal dari masyarakat juga. Kita sosialisasi ke masyarakat, kita bagaimana memberitahukan masyarakat ini bagaimana cara sampah ini bisa dikurangi ke TPA atau DPSD seperti itu. Oke, mungkin sudah banyak yang tahu sampah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Adik-adik? Nggak ada yang tahu. Masa nggak ada yang tahu? Soalnya terbuang. Oh, kira nanti. Apa? Gimana? Bahan yang terbuang. Bahan yang terbuang. Oke, 100.
Nah, sampah itu seperti ini adik-adik, yaitu suatu bahan yang terbuang dan yang dibuang dari aktivitas sumber manusia. Bahkan dari alam pun yang tidak mempunyai nilai ekonomis itu bisa menjadi sampah dan bisa berpotensi menimbulkan timbulan sampah juga. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik ini, saya bingung kadang teman-teman kadang adik-adik mohon maaf ya. Jadi selama ini pakaian-pakaian yang kalian pakai ini hulurnya akan menjadi sampah kalau tidak dipakai, kalau sudah jelek atau sudah sisa atau sudah dikonsumsi dan sebagainya. Nah, timbulan sampah ini yang mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti itu. Kerusakan lingkungan ini mengakibatkan berbagai macam penyakit. Salah satunya yaitu terkait bakteri E. coli. Ada yang tahu bakteri E. coli? Mungkin yang SMP sudah pernah pelajaran terkait ilmu pengetahuan alam. Ya, bakteri E. coli, bakteri yang ada di usus, ya, bakteri yang ada di usus itu dan juga ada di sungai-sungai juga. Nah, seperti itu Bu. Nah, ya, kecenderungan masyarakat sering membuang sampah secara ngawur, mohon maaf ya, secara ngawur ya. Kebanyakan atau tetangga-tetangga kalian atau yang rumahnya dekat sungai mesti buangnya di sungai seperti ini. Terus ada yang dibakar juga. Terus ada ini, ketika waktu bekerja atau ngantar anaknya sekolah nyaki kresek, ya, nyata kresek terus dibuang ke tetangganya, seperti itu. Jadi tidak milih turun. Nah, padahal di sana ada pengolahan sampahnya, padahal di sana juga ada tempat pembuangan sampahnya. Kenapa kok masyarakat sangat malas sekali atau hampir tidak mau mengikuti program tersebut? Karena itu sudah kebiasaan dari kecil. Nah, kebiasaan dari kecil inilah yang membuat ketika kita nanti dewasa akan terbiasa akan melakukan hal yang seperti itu. Ini saya pernah observasi di desa saya, yaitu desa Tambarin juga. Ini saya observasi hampir 3 tahun, Bu. Saya observasi masyarakat di bantaran sungai. Saya kasih sosialisasi terkait penanganan sampah dan bisa mengurangi sampah. Ternyata dari 100 warga itu hanya 5% yang mengikuti kegiatan saya. Setelah 5% ini tidak hanya mengikuti kegiatan dan melakukan, tetapi terputus ketika orang tua ini atau ketika orang dewasa ini tidak bisa melanjutkan tidak bisa menurunkan ke anak-anaknya atau cucu-cucunya. Alhasil kegiatan ini seakan sia-sia, seperti itu adik-adik. Makanya di Jelantik ini kita fokuskan kegiatan lingkungan ini di sekolah, agar kegiatan ini tuh bisa berlanjut ketika kita itu sudah dewasa dan bisa menjadi agen perubahan ke depan. Seperti itu. Mungkin kelas 1 ya, kelas 1 SD sampai kelas 6 itu dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya atau dibiasakan untuk memilah. Mungkin dalam waktu kalian lulus 1 atau 2 tahun belum terasa, tapi nanti kalau kalian sudah dewasa, mungkin sudah berumur seperti saya berumur 27 tahun, hal itu akan berdampak besar. Seperti itu ada. Sampah kerap sekali menjadi sumber bencana nih. Ini lihat teman-teman ya. Adik-adik ini ada adik yang sedang mencari mulung sampah di sungainya. Kenapa sampah seringkali dibuat bencana? Karena tidak ada penanganan, tidak ada perlakuan khusus dari sumber daya manusianya, dari kita-kitanya. Tidak pernah ada penanganan. Kita selesai beli, konsumsi, geletak, seperti itu aja, nggak ada penanganan. Ketika kresek itu sudah tidak terpakai, kena angin, terus turun di sungai, habis itu turun di selokan, setelah di selokan nanti turunnya nanti ke laut. Itu.
Di sini di Indonesia itu terdaftar sebagai negara kedua sebagai penyumbang sampah plastik yang ada di lautan. Bayangkan, di dunia ini Indonesia ini adalah peringkat kedua penyumbang sampah plastik yang ada di lautan. Kalau ini data ini saya ambil waktu tahun 2019, itu sudah peringkat kedua. Bayangkan kalau sampah ini tidak diolah, mungkin saat ini seperti apa? Kalau kalian tahu, adik-adik, lapangan sepak bola ukurannya seberapa? Itu hampir 60 kali lipatnya kalau sampah kita di laut. Seperti itu. Mungkin saat ini mungkin bisa bertambah kalau tidak ada perlakuan dari kita, yaitu masyarakat. Nah, Menteri Kelautan Bu Susi pernah memprediksi, pernah meramalkan kalau tahun 2024 nanti Indonesia enggak bergerak dari sekarang, ya, maka di lautan ini akan lebih banyak plastiknya ketimbang ikannya. Seperti itu. Jadi harus dari kapan kita harus memilah? Harus dari kapan kita memulainya? Ya dari sekarang. Dari sekarang harus kita mulai. Kalian mau nggak cucu-cucu kalian nanti, ya, kalau ke laut mancing itu yang didapat itu kresek, bukan lagi ikan. Bayangkan. Nah seperti itu adik-adik. Jadi kita harus memulainya dari sekarang. Membiasakan diri, menata diri bahwasanya sampah ini ada perlakuannya seperti itu. Terus ini, siapa yang tahu Hari Peduli Sampah Nasional? Tanggal berapa? Siapa yang tahu Hari Peduli Sampah Nasional? Ya, mungkin belum ada yang tahu ya. Hari Peduli Sampah Nasional itu tanggal 2 sampai 2 seperti itu. Nah 21 Oktober, mohon maaf. Oke, terima kasih ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Oke, tepuk tangan buat mahasiswa. Oke, mohon maaf ya, karena kebanyakan pikiran. Tadi malam saya tidur hampir larut malam untuk menyiapkan materi ini. Seperti itu. Sejarah awalnya Hari Peduli Sampah itu apa sih sebenarnya? Ini sejarahnya. Waktu itu di TPA yang ada di Bandung, tepatnya di TPA Lewi Gajah, itu ada di TPA, tempat pembuangan akhir. Yang di sana itu sampah itu hanya dibuang. Jadi itu ada lembah di perbukitan itu, sampah itu dibuang di situ. Ditumpuk akhirnya menjadi gunung. Pada saat sampah ini tidak terkelola, sampah ini meledak. Kok bisa sampah meledak? Karena ada gas metan yang ada di dalam kandungan sampah tersebut yang membuat sampah itu bisa meledak. Makanya hati-hati teman-teman kalau bakar sampah atau sering bermain atau sering membuang sampah petasan yang tidak bisa nyala itu bisa Pak? Kalau bisa jangan. Ya. Penyakit akibat sampah banyak sekali, tidak hanya bakteri E. coli tadi, tapi juga disentery, pes, salmonellosis, demam berdarah, hepatitis A, ya, kolera, dan hemofilus. Banyak sekali penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena kita tidak peduli terhadap sampah, karena kita tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak sekali akibatnya. Ini bayangkan. Ini seorang anak, ya. Anak ini, mohon maaf, ini di kalangan rendah. Beliau tidak bisa tidak bisa berarti dia ini berenang tapi tidak punya uang untuk main ke kolam renang. Alhasil sungai yang kotor ini dipakai untuk berenang karena suatu keinginannya ingin berenang. Sekitar 12 juta. Ini perkiraan WHO ya. Ini ramalan WHO.
meninggal setiap tahun akibat lingkungan yang tidak sehat. Laporan ini daripada WHO. Jadi kalau kita saat ini ataupun nanti kalau tidak melakukan pencegahan dari sekarang, mungkin nanti kalau kita dewasa mungkin kita banyak terserang penyakit seperti ini. Jika manusia tidak melakukan aksi untuk membuat lingkungan menjadi sehat, maka kita berpotensi bisa mati muda. Belum punya anak, belum punya keturunan, sudah mati muda. Ini kalau kita nggak memperlakukan sampah mulai dari sekarang. Sampah bukanlah warisan. Jadi teman-teman adik-adik ini, ayo kita bergerak dari sekarang. Ayo kita mencoba dari sekarang bagaimana memperlakukan sampah. Jangan hanya cukup dibersihkan terus dibuang ke tempat sampah, tapi kita tahu bagaimana cara memperlakukan sampah agar sampah ini tidak menjadi sesuatu bencana atau menjadi pencemaran lingkungan. Saya ambil surat dari, mohon maaf ya, bisa menyesuaikan. Saya ambil surat dari kitab Al-Quran surat A'raf ayat 85. Lakum situ fil ardi ba'da islahiha dalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Itu sudah ada dari dulu sebelum ada sampah. Kita bagaimana caranya? Kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama dengan masyarakat. Kita harus bekerja sama dengan pemerintah juga. Kita harus bekerja sama dengan swasta. Bisa dicontohkan kita, sekolah kita ini sudah bekerja sama dengan NGO kita, yaitu Jelanti. Ini suatu progres yang sangat bagus. Mungkin adik-adik nanti waktu di masyarakat mungkin bisa mencobakan atau mengajak teman-teman yang ada di sekitar rumah untuk membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah seperti itu. Ayo kita pilah sampah dari rumah. Mungkin kalau teman-teman di rumah sampahnya itu tidak terpilah, ya, tidak terpilah terus dibuang menjadi satu di tempat sampah komunal atau depo, mungkin sampah botol plastiknya atau sampah plastik yang lain itu bisa dibawa ke sekolah dan bisa diperlakukan di sekolah agar kita menghindari sesuatu hal bencana tersebut. Ya, adik-adik ya. Selamat pagi semuanya, masih bagus? Oke, saya punya ibaratnya apa ya? Jargon. Kalau saya bilang Jelantik, kalian bilang sekolahku sehat, sampahku bermanfaat. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau saya bilang Jelantik, jawabnya sekolahku sehat, sampahku bermanfaat. Oke? 1, 2, 3. Jelantik, sekolahku sehat, sampahku bermanfaat. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya semuanya, anak-anak. Kita tidak boleh ya. Ya. Oke. Lanjut ya. Bagaimana cara menyalahnya kalau di rumah? Dipisahkan dulu, ya, organik. Karena apa? Karena organik ini yang sering menimbulkan bau, yang sering menimbulkan bakteri, yang sering menimbulkan penyakit. Maka dari itu organik ini harus dipisahkan. Kalau teman-teman di sekolah ini ada biopori, Bu, ya? Di sekolah ini sudah ada biopori? Oh, belum ada. Oke, nanti kita organisasi untuk kegiatan selanjutnya, Bu, ya. Nah, oke, jadi biopori itu fungsinya untuk sampah organik. Kalian tidak harus dibuang ke tempat sampah. Mungkin kalau kalian punya ternak, mungkin kita punya ternak entok atau ternak ayam, itu bisa dikasihkan di ayam atau entok. Tapi kalau tidak punya, dibuang di biopori saja. Mungkin nanti bisa diundang lagi Bu ya ke sini. Siap. Nah, perlakuannya seperti apa kalau kita bisa memperlakukan sampah organik? Kita bisa buat jadi kompos. Mungkin nanti kita bisa kesini lagi untuk pelatihan pembuatan kompos ya dari sampah rumah tangga. Nah, ini bisa membuat jadi kompos,
bisa menjadi pakan ternak, bisa menjadi pakan cacing, atau bisa menjadi pakan ikan. Seperti itu. Terus sampah yang organiknya, non organiknya gimana? Anorganiknya kita pilih juga. Yang mempunyai nilai ekonomis kita sisihkan. Atau kalau kalian tidak mau menyisihkan, tidak mau menabungkan, kalian berikan kepada yang membutuhkan. Kalau kalian punya pakaian yang terpakai, ya kasihkan saja ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan dibuang seperti itu. Di tempat saya bekerja, di tempat pengolahan sampah itu, teman-teman, adik-adik ya, itu kalau ada pembuangan pakaian itu jadi rebutan. Jadi rebutan para pemulung-pemulung yang ada di sana. Dan warga-warga ini sangat senang. Sebelum dibuang ke tempat sampah, pakaian itu sudah dilundri, sudah dicuci. Jadi dipersiapkan untuk teman-teman yang membutuhkan yang ada di sana. Nanti kalau adik-adik punya pakaian bekas atau pakaian-pakaian yang tidak terpakai, mungkin bisa diberikan kepada yang lainnya agar bisa bermanfaat dan tidak menimbulkan timbulan sampah. Terus kita bisa salurkan ke tempat pengolahan sampah. Jadi teman adik-adik ini ya, tanya sama orang tuanya, "Pak, kalau buang sampah itu di mana?" Jadi harus jelas adik-adik agar sampah itu tidak dijadikan hal yang tidak diduga-duga. Karena sampah ini banyak sekali problemnya. Bisa dipakai ulang, itu sangat berbahaya sekali. Jadi adik-adik nanti tanya sama orang tuanya, "Pak, kalau buang sampah itu di mana? Aman enggak ini bapak-bapak yang mengambil sampah ini buangnya? Apa terkelola dengan benar?" Seperti itu. Mungkin bisa diberikan kepada orang tua. Nah, disinilah Jelantik sebagai perantara, sebagai stakeholder untuk menyampaikan edukasi atau pendidikan ini di sekolah. Karena yang saya bilang tadi ya, kalau kita turun ke masyarakat, ketika masyarakat itu tidak menularkan ke anak turunnya atau cucunya, maka itu akan selesai. Tapi kalau hal ini, pendidikan ini, lingkungan ini disampaikan di sekolah, maka nanti akan perubahan untuk masa depan. Oke, tepuk tangan untuk adik-adik semuanya. Nah, ini Ibu Deni dan Ibu Nika mungkin bisa menjadi bahan referensi. Ini adalah teman-teman siswa-siswa sekolah yang ada di Waru. Kita ajak ke tempat pengolahan sampah. Jadi bagaimana kita tahu pengolahan sampah itu seperti apa sih yang bagus dan benar. Terus bagaimana sampah ini bisa terkelola dengan baik. Mungkin bisa menjadi referensi. Nanti akan saya ajak ke sana, mungkin bisa lain waktu ya. Nanti kalau pandemi sudah agak longgar, mungkin nanti bisa kita main-main ke sana. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita jawabkan lagi ya untuk teman-teman ya. Jelantik, sekolahku sehat, sampahku bermanfaat. Lagi dong. Jelantik, sekolahku sehat, sampahku bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya. Cek. Oke, terima kasih untuk Kak Sai. Sudah paham belum tadi tentang sampah-sampah? Iya. Sebelumnya yang sudah paham tentang ini ada tentang sampah? Belum. Kalau ada materi ini tadi jadi tambah pingin tahu atau jadi nggak tahu apa-apa? Jadi tambah tahu ya. Jadi yang sebelumnya kita tidak tahu, oh sampah ini harus dipilah di mana, kemudian dimanfaatkannya gimana. Nah itu tadi yang dijelaskan oleh Kak Sai, kita jadi lebih tahu. Ternyata sampah itu juga bermanfaat bagi kita. Padahal tadi kan sampah itu bahan yang terbuang, nggak, istilahnya dia nggak laku. Jangan salah, kalau sampah kita itu bisa bermanfaat dan bisa menjadi sebuah keuntungan bagi kita. Tadi sampah makanan bisa jadi dikompos atau juga bisa jadi biopori dan juga bisa jadi mall. Ya, Kak Sai, ada yang sudah tahu mall di sini apa? Bukan mall-mall itu ya, kalau kalian belanja ya. Mall itu
mis-misnya juga, dan mister kalau lagi masak kan ada sisa sayuran, ada sisa buah-buahan juga kalau habis ngupas buah. Nah itu dijadikan satu, dimasukkan ke botol, nanti ditambahkan dengan gula merah, kemudian air, dan juga pakai Yakult untuk mikroorganisme baiknya, supaya nanti dia bisa terurai. Fungsinya apa, Miss? Fungsinya itu nanti bisa menyuburkan tanaman. Nah, tadi kan Kak Sai bilang nanti ada lanjutan lagi, kalian mungkin akan dijelaskan tentang apa selain plastik. Nah, Kak Sai ini di Jelantik ini dan juga temannya Kak Sai, selain punya plastik yang di belakang kalian itu, nantinya di situ akan diolah jadi biji plastik, diolah kembali. Di sana ada mesin yang besar di tempatnya Kak Sai. Ya nanti dimasukkan situ jadi biji plastik. Nah, selain itu Kak Sai juga punya produk unggulan ya Kak Sai, namanya Maggot. Ada yang tahu Maggot? Apa? Ah? Oh, belatung. Nah, ada yang tahu, tepuk tangan lagi. Namanya siapa? Siapa? Abnar. Abnar sudah tahu di mana Maggot itu? Oke, tepuk tangan. Jadi sudah tahu ya tentang maggot ya. Nah, maggot itu banyak sekali fungsinya. Mungkin Kak Sai juga bisa menjelaskan ke adik-adik semuanya. Sambil duduk aja ya, sambil santai juga. Begini adik-adik. Nah, mungkin lain kali saya kasih videonya ya. Soalnya saya tidak bawa ini tadi. Ini maggot itu sejenis belatung. Belatung ini dari Amerika Selatan, tapi sekarang sudah tersebar di seluruh dunia. Tapi asalnya dulu itu dari Amerika Selatan, seperti itu. Jadi maggot ini itu makannya itu sampah organik, apapun, entah itu susu basi, entah itu sayuran yang nggak terpakai, sayuran busuk, atau bangkai, itu bisa dimakan sama maggot ini. Ini bukan belatung lalat hijau gitu ya, bukan ya. Tapi ini adalah lalat BSF, Black Soldier Fly. Kalau mungkin bahasa Indonesianya yaitu lalat tentara hitam. Kalau teman-teman mungkin di sini mungkin ada ya. Biasanya di alam liar itu ada. Lalatnya itu seperti tawon, hitam gitu. Tentara, kayak tentara. Nanti tawonnya itu, lalatnya itu hitam panjang, kayak tawon. Nggak gigit sama sekali, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa ke tempat pengolahan sampah, nanti bisa lihat maggot itu seperti apa sih, makannya seperti apa, dan mungkin ini bisa diperlakukan di rumah enggak? Dan maggot ini tidak bau seperti belatung-belatung yang lain. Mungkin belatung-belatung yang lain itu bau busuk ya di sungai-sungai. Tapi kalau maggot ini, saya yakin ini tidak bau, karena saya sudah memegangnya dan saya sudah sering kasih makan seperti itu. Dan maggot ini bisa juga untuk makanan, bukan makanan kita loh ya, tapi makanan ternak yang lain, untuk ikan koi atau ikan arwana atau yang lain sebagainya, itu bisa. Terima kasih. Nah, tadi yang dijelaskan ya. Jadi kalau kita lihat belatung di tempat sampah ya jelas belatungnya nggak ada itunya ya, jadi kita jijik gitu kan. Beda lagi kalau yang dikatakan dengan maggot. Nah nanti di sana banyak sekali, tapi hari ini fokus kita adalah kepada sampah plastik. Nah ini di sini buka sesi tanya jawab nih. Siapa yang mau tanya-tanya tentang sampah atau nanti bagaimana sih pemilihan sampah, kemudian apa sih yang sudah disampaikan Kak Sai tadi? Mungkin ada yang ditanyakan? Oh, saya sama maju. Bukan. Ada yang ditanyakan? Itu Reka mau tanya. Oh, Reka mau tanya. Tadi sudah siap-siap gitu. Ada? Oh, enggak bukan. Gimana? Nah, ini ada yang tanya. Maju sini. Biar enggak nying. Tepuk tangan dulu dong. Udah mau maju. Biji sampah itu gunanya untuk apa ya? Mungkin Kak Sai mau luruskan juga ya. Biji sampah itu gunanya untuk apa? Terima kasih untuk adik siapa? Abnan. Oh iya, terima kasih.
Ya, mungkin bisa duduk ya. Ada yang tanya, setelah jadi plastik terus jadi biji plastik dijajah. Nah itu buat apa sih? Buat banyak, bisa menjadi botol lagi. Kalau teman-teman tahu, mohon maaf ya, saya sebut merek sedikit. Botol yang saat ini 100% dari recycle atau daur ulang itu hanya merek dari Danone sama Mayora. Yang lain masih belum, mungkin masih proses. Nah, merek Danone dan Mayora ini seperti apa? Ada Aqua, ada Limineral. Nah, plastik biji-biji plastiknya itu nanti dijadikan botol plastik lagi. Dan kalau kalian tahu botol PET itu, botol Aqua itu, botol minuman ringan itu, mineral putih itu, bening sama biru itu bisa dipakai. Mohon maaf ya, bukan dipakai setelah kita minum, tapi bisa diproduksi kembali sampai 50.000 kali. Jadi sangat efisien sekali. Makanya kita harus mengumpulkan botol tersebut. Jangan dibuang. Kalau dibuang, akhirnya si pabrik ini akhirnya membuat produksi lagi dari minyak bumi, karena biji plastik ini dari minyak bumi. Kalau minyak bumi terus dikuras, lama-lama akan habis. Mungkin suatu saat nanti kalian minumnya nggak pakai botol lagi, mungkin suatu hal yang lain bisa jadi seperti itu. Makanya kita harus terkolektif dan mengumpulkannya agar menjadi sesuatu barang yang bisa dikonsumsi lagi seperti itu. Oke, tepuk tangan sudah bertanya ya. Jadi seperti itu fungsinya biji plastik. Nah, karena tadi kita juga sudah bahas dari awal jelantik jargonnya sampah apa tadi Mas lupa. Sekolahku sehat, sampahku bermanfaat. Nah, kita sekarang berbicara tentang jelantik ya Mas ya. Nah, ini fungsinya apa? Ya, fungsinya apa sih Mas? Adanya keranjang itu, itu fungsinya apa sih Kak adanya keranjang itu, dan nanti sampahnya itu mau dikemanakan? Apakah sampah itu bermanfaat kalau ditaruh situ atau bagaimana? Nah Kak saya akan menjelaskan ya, pasti kalian penasaran kenapa kok sekolah mau datangkan itu gitu ya. Nah ini Kak saya akan menjelaskan fungsinya dari yang ada di belakang kalian itu. Coba bisa ditolak semuanya yang tadi belum tahu ya barangkali ya. Nah itu segitu, nyampe kan ya segitu ya? Nyampe, Bella sambil dodo aja tangannya sudah di sini gitu ya. Oke, nanti mungkin yang SJ bisa nanti diremuk kemudian dilempar ya. Tapi jangan keras-keras, ada dilempar kena temennya jatuh lagi nanti ke bawah gitu ya. Kayak main basket gitu loh ya, yang diajarkan Mr. Fandi gitu ya. Belajar basket belum ya? Sudah ya. Nah ini Kak Sai akan menjelaskan. Oke. Jadi begini adik-adik, di sini kita NGO mendatangkan suatu keranjang. Sebenarnya nggak hanya keranjang terkait plastik saja, tetapi juga ada celengan kertas, juga ada tangki untuk minyak. Ya, sebenarnya tidak hanya untuk plastik saja, tapi di saat ini kita permulaan dulu, kita mulai dulu dari minyak plastiknya. Nah, nilai kemanfaatannya seperti apa? Sampah botol-botol plastik ini tidak tercampur dengan sampah yang lainnya. Terus nilai ekonomisnya akhirnya menjadi tinggi, dan pabrik-pabrik itu mau membeli sampah itu. Sampah ini menimbulkan bisa mendatangkan uang atau finansial, dan uang ini bisa dipakai di sekolah untuk kegiatan yang lain, untuk kegiatan penanaman, untuk kegiatan tanam pohon, atau uang ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman kita yang sedang sakit. Jadi uang tersebut bisa disumbangkan ke teman-teman kita. Langsung kita berikan contoh dan juga nanti anak-anak bisa langsung menyusul ya cara masukkannya seperti apa. Nanti ya. Tanya ke siapa? Anak-anak
berdiri ya. Yang lainnya anak-anak bisa berdiri ya. Ayo berdiri semuanya. Perhatikan. Oke, sebenarnya simpel sekali adik-adik. Kalau kita mau melakukan sampah dengan baik, akan tidak menjadi timbulan. Sebenarnya kita simpel. Kalau kita sudah membeli atau kita membawa dari rumah botol plastik ini, kita minum ya, kita minum sampai habis. Jadi jangan sampai tersisa. Karena nanti akan menimbulkan penyakit kalau kalian nggak dihabiskan. Setelah ini diminum sampai habis, kalau bisa diremuk. Fungsinya apa diremuk ini? Dia tidak dipakai vakum yang tidak bertanggung jawab. Kalau botolnya rusak, orang yang tidak bertanggung jawab ini bingung mau pakainya gimana? Soalnya juga rusak. Fungsinya seperti ini. Selain untuk menghindari oknum-oknum yang bertanggung jawab, bisa menghemat tempat. Jadi kita remukkan. Kalau bisa tutupnya jangan sampai terpisah karena barang plastik ini kan kecil. Kalau kecil itu susah untuk dicari, susah untuk dilakukan. Bisa jadi ketelisur atau hilang atau kena sampah seperti itu. Kita harus masukkan lagi dan dibuang. Nah ini Mas Said, Kak Said kalau misalnya ini kan susah. Kita impel aja, semampu kita, sekuat kita aja. Jadi nggak usah dibawa. Oh iya, diinjak boleh. Kita harus kreatif ya. Kita pakai cara apapun. Nah, kita pakai untuk yang lain. Yuk, siapa yang mau coba? Nah ini, Abnar, ini Abnar. Mana caranya tadi? Enggak, ya. Oh, yes. Ini kakaknya. Nah, tidak hanya sampah ini saja, tapi juga bisa sampah seperti ini. Kemudian bisa juga pakai tadi yang dikatakan Kak Said, pulpen bekas, itu kan plastik juga bisa dikumpulkan kemudian dijadikan sampah. Sambil dilanjutkan. Yang ini kan tadi belum coba. Rasanya biasa.
fussy. They do me Yankee Packy, oh no no no. Girl, I want to go, but you got me coming. I should have be coming early in the morning. Oh yeah, she call me, she send my money. Call me Mr. Bean, I go make you on. Hey, give me, baby, make you give me. I go show you loving, I go take you to my city. Loneliness, they make I look a pity. You want me can sing Joromi before you go see me. Fine girl, you know your body bad. Same body bad, can make you shake it for Ghana. Kia dancing for me, baby pan. Come and kill me, show, no.